Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan rencana proyek dari kelompok 2 yang berjudul Hubungan Antara Kepadatan Penduduk dengan Limbah Rumah Tangga Terhadap pH Tanah di Desa Jodipan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Ginaya Lela Hafifah, lalu Olivia Desmonda, Wahyuning Anisah Tanti, dan Wawan Prasetyo. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wawan Prasetyo. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja pendahuluan. Limbah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari penggunaan sehari-hari dari rumah tangga. Dampak dari limbah rumah tangga dapat mempengaruhi lingkungan, salah satunya adalah penurunan kualitas tanah di sekitar daerah tersebut. Dan seperti yang telah diketahui bahwa tanah memiliki peran yang sangat penting bagi lingkungan. Tanah adalah tempat tumbuhnya tanaman dan menyediakan nutrisi. Tanah dapat menyediakan air dan berbagai sumber unsur hara, baik makro maupun mikro. Kemampuan tanah dalam menyediakan unsur hara tergantung pada kandungan bahan organik tanah atau BOT dan kadar air tanah. Next. Apabila tanah tercemar oleh suatu limbah rumah tangga, maka kualitas tanah tersebut bisa mengalami penurunan. Penurunan kualitas tanah adalah proses penurunan produktivitas lahan, baik yang sifatnya tetap maupun sementara. Dalam definisi lain, lahan yang terdegradasi sering disebut juga lahan tidur, tidak produktif, dan lahan kritis yang dibiarkan terlantar yang tidak digarap dan biasanya ditumbuhi oleh semak belukar. Ada dua jenis limbah, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dapat berupa sampah anorganik yang sulit terurai oleh mikroorganisme tanah seperti kantong plastik, botol plastik bekas, bungkus makanan plastik, dan sebagainya. Sedangkan limbah cair dapat berupa hasil bekas cucian yang mengandung deterjen, tinja, oli, dan lain sebagainya. Limbah cair ini juga berbahaya jika terserap ke dalam tanah karena dapat membunuh mikroorganisme yang ada di tanah serta merusak kualitas air yang ada di dalam tanah. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Olivia Desmonda. Ya, rumusan masalah, apakah ada hubungan antara kepadatan penduduk dengan limbah rumah tangga terhadap pH tanah di Desa Jodipan? Tujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kepadatan penduduk dengan limbah rumah tangga terhadap pH tanah di Desa Jodipan. Manfaat menambah wawasan dan pengetahuan serta menentukan langkah tepat dalam menjaga kelestarian alam. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilaksanakan yaitu penelitian deskriptif untuk menggambarkan keadaan lingkungan secara akurat, sistematis, dan faktual. Waktu dan lokasi. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari. Lokasi penelitian dilakukan di berbagai wilayah RT di Desa Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Wahyuning Anisah Tanti. Baik, selanjutnya ini adalah denah tempat penelitian kami, yaitu denah kelurahan di Desa Jodipan. Jadi alasan kami memilih Desa Jodipan ini adalah karena kawasan di daerah Desa Jodipan ini sangat padat penduduk sehingga sangat memungkinkan adanya banyak sampah yang dihasilkan oleh penduduk masyarakat di Desa Jodipan tadi. Next slide. Baik, alat dan bahan penelitian yang kami gunakan adalah yang pertama adalah alat yaitu kertas lakmus atau indikator pH, yang kedua ada kacamata, yang ketiga sendok teh, yang keempat ada baskom, yang kelima yaitu soil tester. Kemudian bahannya yang kami buat yaitu yang pertama ada air aquades, yang kedua sampel tanah di berbagai titik di Desa Jodipan. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Ginaya Lela Kofifa. Selanjutnya ada cara pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dari sumber yang mendukung. Data sekunder kami peroleh dari pemerintah Desa Jodipan untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada di sana. Sedangkan data primer adalah data yang kami ambil langsung dari lapangan melalui eksperimen. Sekian presentasi rencana proyek dari kelompok 2. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.